baik Bapak Ibu. Kita mengenai hama dulu ya. Hama tadi ya, hasil pengamatan tadi apa yang ditemukan? Binatang ada ditemukan tadi. Coklat, paling coklat. Seperti apa yang coklat? Ada mana tadi? Jadi kita untuk tanaman padi dulu ya. Untuk tanaman padi nih. Hama yang mencarang tanaman padi dulu apa? Piring coklat boleh ya, piring coklat. Apalagi? Piring coklat. Piring hijau. Ya. Apalagi? Semut terang. Penggerik batang ya. Apalagi? Pembulung daun ya. Atau hama putih ya, hama putih palsu ya. Bercak daun. Nah, itu bercak daun apakah disebabkan oleh hama atau penyakit? Penyakit itu. Nah, Virus. nah kalau penyakit berarti masukin di sini ya. Penyakit bercak daun ya. Itu tadi soalnya tadi ada ya. Bercak daun. Nah, kemudian hama yang lain lagi. Hama yang coklat, warna hijau, penggerik batang, hama putih palsu, apalagi? Walang sangit, ya. Walang sangit, apalagi? Ini apa namanya nih? Tidak putus bawahnya. Kok begini tidak ada keluar isinya? Nampak? Kasih lihat dulu Bapak. Kalau ini kan nyata sudah mati. Kalau itu utuh. Sama halnya ini Pak. Kayak tahun kemarin itu kena itu 1 hektar tidak ada keluar buah. Nah, ya. Itu pernah kena itu. Ini kenalnya, nih Batangnya buahnya yang rusak Pak. Iya. Buahnya yang rusak. Bukan kalau batangnya sehat, tapi buahnya yang diserang. Penyakit ya. Penyakit itu. Penyakit belas. Ini kemarin Penyakit belas pada daun. Apa aja buah? Iya. Kan penyakit belas ada beberapa macam Pak. Jadi penyakit belas menyerang pada daun. Kemudian penyakit belas menyerang pada leher malai. Kemudian penyakit belas bisa menyerang pada buah. Nah makanya ada kelihatan coklat-coklat ini ya. Nah kemudian bulir ini juga mungkin ada juga penyebab lainnya, mungkin bisa walang sangit ya. Kalau burung jelas kelihatan ya. Biasanya kalau walang sangit ada bercak coklatnya juga, ada bekas tusukan yang sapanya ya. Nah tapi kalau secara menyeluruhan ini disebabkan penyakit belas ya, penyakit belas menyerang pada buah. Nah kemudian penyakit belas menyerang pada leher buah, biasanya di sini ada tanda coklat ini. Nah itu kelihatan. Nah kemudian juga ada menyerang pada daun. Nah memang asalnya awal penyakit belas itu menyerang pada daun dulu. Apabila ada serangan penyakit belas di daun tidak dikendalikan, maka dia akan menular ke leher, ke malai, bisa ke buahnya atau ke leher ya. Nah itu kalau sudah menyerang pada malai ini, maka serangannya mutlak Pak. Kalau di daun kan masih bisa ada harapan nih, tapi kalau sudah menyerang di sini, sudah mutlak serangannya, rusak Pak ya. Persen langsung. Nah itu makanya kita tindakan pengendalian kita apabila sudah ditemukan gejala serangan pada daun, itu harus segera ditanggulangi. Karena penyakit ini cepat menyerangnya Pak. Apalagi sekarang ini didukung dengan cuaca ya. Cuacanya lembab, panas ya. Nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan hama penyakit Pak ya. Nah jadi ini menyerang, ini penyakit belas ya, penyakit belas ini. Penyakit belas menyerang pada buah ya. Bapak mungkin sudah tahu Pak ya penyakit belas seperti apa. Nah kemudian selanjutnya ada lagi untuk hama dulu. Piring coklat, piring hijau, penggerik batang, hama putih palsu, walang sangit, ya. Keong, ya, keong, tikus, Pak ya, ulat gerayak, burung, Pak ya, burung masuk hama Pak. Nah, burung. Nah, kemudian orang-orang juga suruk Pak ya, orang-orang. Apa itu kayak semut angrai? Ya, semut. Kepek hitam namanya Pak ya. Yang hitam ini. Kepek hitam. Atau semut Andre, kalau orang Bugis itu semut Andre bilangnya. Mana tadi itu lain ini? Hitam. Belalang. Nah, itu pelar-pelar. Belalang hama Pak ya. Belalang pelar-pelar. Belalang hama. Pelah-pelah. Kalau belalang Pak ya, belalangnya ada dua macam. Ada yang sifatnya musolami, juga ada belalang hama. Nah, kalau belalang musolami itu sungutnya panjang Pak ya. Tanduk, ada punya tanduk panjang. Yang merah bu. Nah, belalang minyak kata orang. Iya. Nah, itu musolami. Nah, itu yang perlu kita jaga Pak.
Itu musuh alami teman kita di lapangan. Nah, yang panjang itu Pak, yang panjang, yang kakinya panjang. Nah, itu musuh alami Pak, itu yang perlu kita jaga. Nah itu. Biar nggak dibasmi Ya, jangan dibasmi itu. Itu teman kita di lapangan. Nah, jadi kita di lapangan untuk tanaman padi ada beberapa hama yang kita temukan. Tapi nanti yang kita bahas adalah hama yang utama menyerang pada tanaman padi kita di saat yang kebiasaan muncul di tanaman padi kita Pak ya. Mungkin tidak keseluruhan Pak ya. Jadi yang utama hama apa saja Pak yang menyerang biasanya? Wereng coklat. Wereng coklat Pak ya. Apalagi Pak? Anggrek batang. Apalagi? Hama putih palsu. Hama putih palsu Pak ya. Apalagi? Blas. Nah, belas penyakit Pak ya. Belas. Ya, sekarang kita akan kembali ke penyakit selang jenis penyakitnya. Tikus tuh Pak. Ya, tikus. Iya nih. Tikus sudah nih. Bisa bibit. Itu yang Tikus bahaya. ya. Tikus. Burung. Burung ya. Oh, banyak nih masalah nih. Ya, Itu yang nanti sudah kita sama-sama. di lapangan. Jadi maksud kita di sini kumpul adalah jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti kita kumpulkan, kita gali Pak ya. Nah, mungkin hasil pengalaman tadi memang bagus diterapkan di lapangan, kita terapkan Pak sesuai dengan di lapangan kita ya Pak ya. Nah, kemudian untuk penyakit Pak. Penyakit bercak daun. Penyakit belas. Apalagi Pak, ada yang tahu? Tungro virus Pak ya, nanti ada lagi virus Pak ya, virus. Nah, Penyakit dompet. ya. Kendil. Awar daun bakteri Pak ya, awar daun bakteri atau kresek Pak ya, ini sering menyerang juga Pak. Kresek Pak. Apalagi Pak? Bercak coklat. Belas. Kalau penyakit kerdil itu Pak, termasuk penyakit itu yang kerdil sering Virus. nah ini aja. Virus ya Pak ya. Virus nanti kita. Ini penyakit daun, penyakit bercak daun, bercak belas, Iya. kresek. Bercak daun ada dua Pak ya. Ini mungkin Helminthosporium, kemudian Cercospora ini, Cercospora. Itu bercak belas dan busuk leher itu beda Pak anunya Pak. Ya, masuk belas. Termasuk Belas ya. Yang belas karena pada waktu gejala di daun tidak dikendalikan, maka dia akan menyerang ke leher. Belasnya. Iya. Nah, Iya ini. awar bercak daun, belas, kresek ya, Cercospora. Nah, ini biasanya yang banyak menyerang tempat kita ya. Belas, bercak daun. Kalau penyakit awar daun jingga jarang Pak ya, tapi kalau belas ini banyak. Nah, kemudian virus. Virusnya ada virus kerdil rumput ya. Kerdil hampa. Kemudian virus tungro Pak ya. Tungro. Nah, Tungro yang mana itu? nah jadi nanti Ada juga yang merah daunnya itu. ya. Nah, jadi untuk penyakit tadi ada penyakit belas, ada penyakit bercak daun, Helminthosporium, kemudian kresek ya, kemudian Cercospora ya. Busuk pelepah daun juga banyak nih, busuk pelepah daun. Daun. Busuk pelepah daun ya. Dan pelepah naruh. Busuk daun juga ada, busuk batang ya, busuk batang juga ada. Batang. Nah, jadi untuk penyakit yang sering menyerang biasanya apa Pak? Belas Pak ya. Belas. Kalau kresek, Sering kresek Pak ya. sama Pak. Tahu kresek Pak ya, nanti kita jelaskan. Bercak daunnya juga. Bercak daun Pak ya. Nah, ini. Nah, kalau virus ada yang tahu? Kerdil. Nah, jadi untuk virus kerdil rumput dan kerdil hampa ini ada penyebabnya adalah wereng coklat. Jadi wereng coklat itu bisa menularkan virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Nah, virus kerdil rumput ini biasanya tanamnya kerdil ya, kerdil daunnya ya, kerdil mau tinggi, kerdil kayak rumput ya, pendek ya, anakannya. Nah, kemudian yang kerdil hampa tanamnya kerdil, ada malainya satu atau dua ya, hampa ya. Nah, itu disebabkan oleh virus tungro, penyebabnya adalah wereng coklat ya, pembawa vektornya ini. Nah, kemudian untuk tungro ini biasanya seperti apa Pak? Nah, tungro ini menyerang pada daunnya, daunnya warnanya kuning Pak, kuning. Cuma
untuk tungro itu biasanya menyerang pada daun nomor 2 atau nomor 3. Apabila daun nomor 2 dan nomor 3 warnanya kuning, itu bisa kita curigai sudah kena virus tungro ya. Tapi kalau tanamannya kuning semua ya, dari daun tua sampai muda ya kuning semua, itu bukan tungro. Mungkin ada penyebab mungkin efisiensi unsur hara atau tanaman belum dipupuk Pak ya. Nah, itu apabila daun kedua dan ketiga kuning ya, pinggirannya pokoknya ada kuning lah. Daun nomor 2 atau nomor 3 itu jelas kena virus tungro lah. Nah, itu penyebabnya adalah serangga vektor penularannya adalah wereng hijau. Nah, apalagi daunnya kuning jelas nomor 2 dan nomor 3, kemudian ada tunggronya, ada wereng hijaunya. Nah, itu jelas sudah virus tungro Pak ya. Nah, Kalau ini Pak apa namanya? Itu sering saya kalau ada kayak yang ada bercak daun, model kayak bercak daun dan dia akarnya hitam Pak. hitam. Di akar tuh memang nggak tumbuh lagi, nggak mau lagi. Akarnya memang udah hitam, nggak menyerap makanan lagi, nggak bisa Nah, menyerap mungkin makanan. itu mungkin pengaruh tanah bisa juga Pak ya, unsur ya. Mungkin tanahnya masam Pak ya. Nah, masam bisa juga. Kalau perakarnya terganggu, terhambat, mungkin dari busuknya ya, busuk. Nah, itu bisa pengaruh asam Pak ya, zatnya unsur hara gitu. Nah, jadi untuk virus kerdil rumput dan kerdil hampa ini penyebabnya adalah wereng coklat, kemudian tungro yang daunnya padinya kuning-kuning. Nah, kemudian serangan tungro ini tidak merata Pak. Biasanya kalau kena virus tungro ini spot-spot, artinya batu-batu artinya pindah-pindah, spot-spot lah, ada samparan kuning. Nah, itu sudah, itu virus tungro. Tapi kalau samparan kuning itu mungkin nggak dipupuk atau defisiensi unsur lah, keracunan ya. Nah, tapi kalau tungro ini spot-spot Pak, sana kuning, sini kuning ya, sana kuning. Nah, itu sudah tungro, sudah itu. Nah, itu. Nah, sekarang kita di tanah bumbu ini dominan sudah penyakit tungro sama kresek Pak, yang sekarang yang tahun kemarin menyerang ya. Banyak gagal ini. Kalau untuk hama Anggrek penggerek batang yang ya. dominan Pak. Anggrek batang. Soalnya itu sudah dibuah Pak, keluar buah, datang penggerek itu wah Ya. luar biasa. Seandainya belum keluar buah masih ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah dicatat semua Pak lah.